Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Marcella Ridhi Permatasari. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan iklim global. Stay tune ya. Tahukah kamu, perubahan iklim itu nyata dan dampaknya sudah terlihat di berbagai penjuru dunia. Nah, beberapa dari kita mungkin menilai perubahan iklim hanyalah masalah cairnya es di kutub yang jauh dari tempat tinggal kita. Perubahan iklim itu tidak hanya semata soal memanasnya bumi, tetapi juga tentang peristiwa cuaca ekstrim, kenaikan air laut, bahkan pergeseran habitat dan populasi satwa, disertai berbagai dampak lainnya. Lalu sebenarnya perubahan iklim itu apa sih? Perubahan iklim merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade atau lebih, di mana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sendiri mengungkapkan bahwa perubahan iklim itu disebabkan oleh aktivitas manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kemudian mengubah variabilitas iklim alami dan komposisi dari atmosfer global pada suatu periode waktu yang dapat diperbandingkan. Kira-kira apa saja ya proses terjadinya perubahan iklim? Perubahan iklim secara global terjadi karena adanya pemanasan global atau global warming. Pemanasan global berkaitan dengan naiknya suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu di permukaan bumi terjadi karena radiasi matahari yang berhubungan dengan fenomena efek rumah kaca. Energi matahari mengenai permukaan bumi dan berubah dari cahaya menjadi panas. Permukaan bumi menyerap sebagian dari panas tersebut sehingga suhu di bumi menjadi hangat dan sebagian dipantulkan kembali keluar angkasa melalui jendela atmosfer. Namun, karena penumpuknya gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan uap air di atmosfer mengakibatkan sebagian panas terperangkap di permukaan bumi. Kondisi ini terus berulang sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan di bumi semakin meningkat. Perubahan suhu itu kemudian berpengaruh pada kondisi cuaca dan dalam jangka waktu tertentu perubahan cuaca secara global tentunya akan berdampak pula pada perubahan iklim. Penyebab terjadinya perubahan iklim di dunia. Pertama yaitu efek rumah kaca. Gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim pertama dan berasal dari gas-gas rumah kaca. Beberapa gas di atmosfer bumi sendiri turut berperan dalam hal ini. Misalnya, pada kaca di rumah yang merangkap panasnya matahari kemudian menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa. Konsentrasi di atmosfer saat ini adalah 40% lebih tinggi jika dibandingkan saat industrialisasi dimulai dahulu. Gas kaca lainnya sendiri dipancarkan dalam jumlah yang lebih kecil, tetapi mereka memerangkap panas jauh lebih efektif dibanding CO2. Penyebab perubahan iklim yang kedua berasal dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia, misalnya pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan dinitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Penyebab perubahan iklim lainnya berasal dari aktivitas pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil CO2 utama. Suhu rata-rata global saat ini sendiri adalah 0,85 derajat Celcius lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19.
Penyebab terjadinya perubahan iklim selanjutnya adalah berasal dari orbit bumi yang mengalami perubahan. Dalam 800.000 tahun terakhir, terdapat siklus alami dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasi yang lebih hangat. Usai zaman es terakhir di 20.000 tahun yang lalu, suhu global kemudian naik rata-rata sekitar 3 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Nah, peneliti juga menghubungkan kenaikan suhu dalam 200 tahun terakhir ini dengan kenaikan level CO2 di atmosfer. Apa ya kira-kira dampak dari perubahan iklim di dunia ini? Yuk kita simak. Kemungkinan terjadinya kepunahan ekosistem itu pada spesies hewan dan tumbuhan adalah 20 sampai dengan 30%. Hal ini terjadi jika bertambah CO2 di atmosfer serta kenaikan suhu rata-rata global sebanyak 1,5 sampai dengan 2,5 derajat Celcius. Kemudian akan turut meningkatkan tingkat keasaman laut. Hal ini kemudian akan berdampak negatif terhadap organisme laut seperti misalnya pada terumbu karang hingga berbagai spesies yang hidupnya bergantung terhadap organisme tersebut. Yang selanjutnya adalah pangan dan hasil hutan. Diperkirakan produktivitas pertanian yang berada di daerah tropis akan mengalami penurunan jika terjadi kenaikan suhu rata-rata global di antara 1 sampai dengan 2 derajat Celcius, sehingga kemudian meningkatkan resiko bencana kelaparan, meningkatnya frekuensi banjir serta kekeringan. Kemudian akan memberi dampak buruk terhadap produksi lokal, utamanya pada penyediaan pangan pada area tropis dan subtropis. Jika perubahan iklim kemudian terjadi, maka hasil panen akan turut menurun pula, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang selanjutnya adalah pesisir dan dataran rendah. Daerah pantai akan kian rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan erosi pantai. Kerusakan pesisir ini sendiri kemudian akan diperparah oleh berbagai tekanan manusia di daerah pesisir. Diperkirakan pada tahun 2080 nanti, sekitar jutaan orang akan terkena banjir setiap tahun diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Resiko terbesar yang akan dihadapi adalah padatnya penduduk area di dataran rendah dengan tingkat adaptasi yang rendah. Selain itu, sesungguhnya penduduk yang paling terancam ialah yang berada di Afrika dan delta Afrika, Asia, serta para penduduk yang bermukim di pulau-pulau kecil. Sumber dan manajemen air tawar akan menjadi sangat sulit didapatkan jika terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Ada juga industri permukiman dan masyarakat. Industri permukiman serta masyarakat yang kian rentan umumnya berada di daerah bantaran sungai dan pesisir, serta mereka yang tingkat perekonomiannya terkait erat dengan keberadaan sumber daya yang sensitif terhadap iklim, juga ia yang tinggal di daerah-daerah yang sering dilanda berbagai bencana ekstrim, di mana urbanisasi biasanya kemudian berlangsung dengan sangat cepat. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan. Banyak orang yang mengalami sakit karena adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di dunia ini. Lalu, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi perubahan iklim? Mari kita simak bersama-sama ya.